Alhamdulillah. Live. Sore Masya hari Allah. Selasa ini. Selasa. Mohon izin waktunya Pak Yudi. Biasa lagi ngapain kalau jam-jam segini, Pak? Jam segini lagi ngedit atau lagi rekaman begini di sini. Oh, ini tempat rekamannya Ya di di sini, Pak sini. ya? Ya, tapi di mana lagi? Udah nggak punya studio atau studio alam. Ini studio alam punya Pak Yudi Pramoko yang bikin heboh tahun lalu, Pak Yudi. Iya. 2 tahun lalu ya. Oh, 2 tahun lalu mulainya, Pak. 2 tahun akhir 2018 ya. Akhir 2018. 24 Desember hari Rebo. Video pertama tentang Rocky Gerung melawan pengkhianatan intelektual gitu. Dan katanya itu tidak nggak serius gitu, iseng-iseng atau gimana tuh Pak Yudi? Iseng-iseng nggak sebenarnya mah bukan passion saya mau politik. Sebisa-bisanya aja. Jadi nggak apa ya bukan dari hati sebenarnya. Karena aslinya mah tukang donat atau bukan pengamat politik. Tapi yang luar biasa adalah itu apa yang Pak Yudi sampaikan kan jadi mewakili isi dan hati perasaan rakyat jelata, Pak. Oh gitu ya. Lihat Rocky Gerung, lihat siapa lagi, Pak Mahfud MD, saya kan lihat Fajrul Rahman. Iya. Kalau Pak Yudi bicara seperti, oh iya benar, maksud saya juga begitu. Gitu ya? Iya, Pak. Ya nggak tahu bisa begitu ya. Pokoknya mah asal ngomong dan tanpa konsep kan ya. Berarti karena memang berasal dari rakyat jelata, Pak ya. Iya aslinya mah ya. Aslinya memang rakyat jelata, jadi ketika menyuarakan ya sangat tersuarakan. Karena memang dibentuk oleh ini ya. Dorong gerobak ya, sering ketemu teman-teman kan. Teman saya kan bukan Pak Mahfud MD, bukan Jadi, ngabalin. saya clearkan. Jadi Pak Yudi tidak berteman dengan Pak Mahfud ini. Enggak kenal Pak. Sebab ngabalin juga nggak kenal. Nggak satu pun yang saya kenal elit-elit itu kecuali Pak Yusril. Saiful Zaman. Dulu kan cerita Pak Yusril sempat ada komunikasi ya. Iya, karena dipaksa karena bikin buku sama timnya dia. Sebenarnya juga nggak akrab. Sekali ketemu tuh cuman 45 menit dalam rangka bikin bab 10. Terus seminggu kemudian buku itu dicetak 10 bab. Mengolah 45 menit wawancara di komplek Menteri Wil Chandra yang di Kuningan tuh. Oke. Jadi nggak kenal secara pribadi sama Pak Yusril. Pak, diskusi 45 menit dengan Pak Yusril. Dari hasil diskusi isinya dibukukan. Iya, bab ke-10. Jadi bab 1 sampai 9 udah selesai. Dari clipping yang hampir semeter itu disiapkan sama timnya kan. Iya. Yang bikin saya pusing juga. Umur 39 belum tahu cara bikin biografi politik. Tapi Itulah sudah pertama. dipercaya oleh timnya Pak Yusril kan. Iya, sebenarnya ya salah dia mempercayai saya. Kang Ayat, mohon saya ini juga dari sahabat semua, kalau mungkin suaranya kurang jelas nanti bisa lebih didekatkan, jadi diinfo saja ya di kolom live komennya. Nah Pak Yudi, ini luar biasa nih. Kalau lihat poster-posternya ini dari tadi saya lihat ahli sholat, ahli bisnis, ahli kubur. Wah, nggak jelas. Itu kan bisa dibilang dunia akhirat dapat. Ya, memang. Gimana itu Pak Yudi? Pesantren Ojolali. Itu saya bikin pesantren Ojolali, saya bikin logonya 10 tahun yang lalu. Saya desain pakai Photoshop 7.0 ya. Oh iya. Jadi pesantren Ojolali saya bikin 2 Juni 2011, modalnya itu spanduk. Ngajinya di sini. Oh ini tempat anak-anak kampung, namanya pesantren tahfidz bukan TPA. Tapi kita ajarin Iqra 1. Saya kan ini dosen, sebenarnya saya kan dosen sebenarnya. Dosen di ini Universitas Ojolali. Iqra 1. Dosen Iqra 1. Ojolali itu bukan hanya punya pesantren tapi juga ada perguruan tinggi universitas. Nggak jelas. Gitu. Ya obrolan rakyat jelata kan begini Pak. Dari berbagai ketidakjelasan mudah-mudahan ada 1-2 yang jelas aja udah bagus. Saya sebenarnya malu didatengin guru. Wah, subscribernya mantap. Saya nggak naik subscriber. Padahal saya belajar dari Pak Yudi loh. Nah, itu dia. Itu menunjukkan yang belajar itu selalu belajar,
saya stuck ya, nggak belajar ya. Karena ya begitulah, kemampuan kapasitas intelektualnya terbatas, jadi nggak bisa berkembang lagi kelihatannya ya. Kesusul sama Kang Saiful sama. Jadi kalau saya ngelihat nih, Pak Yudi Pramuko ini bukan sekedar melulu di channel YouTube, ternyata pengembangannya ini yang justru luar biasa. Nggak tahu nih, kamera kelihatan nggak di sini ada sumur? Kalau nggak boleh digeser. Nah, di sini ada sumur. Itu sumur wakaf ya. Namanya sumur wakaf. Utsman bin Affan. Wah. Ngikuti sahabat Rasulullah tuh. Wakaf air gratis, siapapun boleh ngambil. Wakaf air gratis, siapapun boleh ngambil. Gratis. Dan dinamai sumur Utsman bin Affan. Pertimbangannya Pak Yudi barangkali dari sejarah Islamnya. Iya, karena itu kan luar biasa ya, setelah dibeli sama Utsman bin Affan sumur Yahudi itu berapa miliar, kemudian diwakafkan, umat Islam boleh ngambil. Tadinya kan harus beli sama orang Yahudi itu. Akhirnya kan singkat cerita dengan wakafnya sumur Utsman bin Affan tuh mengairi pohon kurma dan lain-lain, sampai sekarang berkembang menjadi hotel katanya gitu ya. Jadi sampai sekarang itu buah dari sumur Utsman bin Affan di sana itu masih ada ya? Masih, dan sekarang kan ada hotel, separuh penghasilan hotel itu untuk yatim duafa, separuh penghasilannya dimasukkan ke rekening atas nama Utsman bin Affan, dikelola Kementerian Wakaf Arab Saudi. Abad ini. Padahal kerjaan itu abad 17, jadi alangkah manfaatnya kalau orang berwakaf itu ya. Nah, itu dari sumur itulah inspirasinya dari sahabat Utsman, dari sahabat Rasulullah, namanya Utsman bin Affan itu. Wakaf produktif kalau saya baca tadi. Iya. Jadi itu maksudnya gimana Pak Yudi? Bedanya wakaf produktif sama wakaf yang lain tuh apa tuh? Saya nggak ngerti. Pokoknya itu alat untuk supaya dia tuh lebih produktif ya di dalam berkarya, mencari nafkah lewat gerobak itu. Dan wakaf kan katanya nggak boleh dijual kan. Jadi dimanfaatkan, selama dimanfaatkan oleh yang nazir pengelolanya itu, maka pahalanya kan ngalir ke muwakif ya, yang mewakafkan itu. Dan nggak boleh dijual, jadi dimanfaatkan aja untuk dagang, untuk yang lain-lain gitu, termasuk untuk nyari rumput, gerobak untuk nyari rumput, ada gerobak untuk jualan es, nasi goreng, sayur, ada 16 gerobak. Dananya dari donatur itu. Jadi cuma donaturnya dari para penontonnya. Menonton channel pesantren Ojo Lali. Nah, ini yang luar biasa kan, jadi media dakwah ya, media syiar. Kan barangkali orang-orang yang punya uang berlebih juga kemana nih dia? Saya percaya Pak Yudi. Banyak sebenarnya orang duit banyak ya. Cuman mungkin nggak percaya sih orang-orang punya uang tuh mau diwakafin ke mana? Wakaf uang pemerintah ya. Nah, baru mau nanya itu. Aja. Bedanya sama wakaf versinya pemerintah itu gimana sih Pak Yudi? Saya sih belum begitu paham tuh tentang wakaf. saya juga nggak paham. Jadi jangan selalu merendah. Enggak benar. Tadi merendah tuh Pak Yudi. Karena emang ilmu tuh rendah bener ilmu. Itu masalahnya. Jadi nanti soal wakaf belajar sendiri kali ya. Pokoknya itu mah semacam pemerintah kan ngumpulin uang untuk disalurkan lagi untuk katanya salah satunya infrastruktur ya kan, jadi titik itu kan orang jadi nggak percaya uang wakaf saya buat yang aneh-aneh lah ya. Kalau nggak percaya sih nggak usah, kita lagi mau bikin pesantren Ojo Lali sama masjid 6 syuhada nges kadi we kita sudah parungkeun we Bogor dah Pak Yudi. Insya Allah jadi masjid 6 syuhada, itu luar biasa tuh untuk menghormati, memuliakan 6 syuhada yang ditembak itu oleh aparat. Namanya nanti 6 syuhada, untuk menghormati mereka dan menandakan ini loh titik nadir pemerintahan rejim ini yang sampai membunuh orang yang awal Habib Rizik mau ke pengajian coba. Ya. Itu kan nggak kira-kira. Seperti berarti ininya juga ya. Iya. Bajunya ini kan ada quote-nya ya, berjuang itu penuh fitnah kata Habib Rizik, kukuhkanlah hati agar tidak mudah patah, agar tetap istiqomah fi sabilillah. Jadi Habib Rizik sekarang berjuang itu dia menurut saya
dengan segala ininya kemarin itu di sidang itu sebenarnya keindahan dan puncak-puncak perjuangan dakwah Habib Rizik sebenarnya, dan dia menikmati itu. Kalau kita tidak membaca dari segi keimanan kayaknya sebuah penderitaan, tapi itu halawatul iman, manisnya iman itu dirasakan sekarang oleh Habib Rizik Syihab menurut saya. Dan dalam pandangan orang-orang beriman bahwa ya persis seperti barusan ini, banyak masyarakat melihat proses sidangnya Habib Rizik ini menampakkan seperti Habib Rizik ini dizolimi, penuh penderitaan, sedang dalam posisi yang sangat terpuruk, padahal sebenarnya enggak. Nah, itu puncak keindahan dalam dakwah tuh menurut saya. Karena di dalam hadis sahih itu dikatakan ada 3 syarat tuh kan kalau orang ingin merasakan halawatul iman. Pertama, memprioritaskan Allah dan Rasulullah lebih dari segala selain Allah dan Rasulnya. Kalau itu prioritasnya, dia merasakan tuh meskipun sedang berjuang, dia merasakan manisnya iman dan mencintai Allah itu lebih didahulukan dari mencintai selain Allah dan Rasulnya. Itu ada 3 ya, saya nggak apa, tapi itu hanya seperti coba rasakan ceritakan rasanya teh manis, susah kan ya. Itu hanya bisa dirasakan oleh yang meminumnya sendiri, oleh lidah. Orang gimana rasanya berjuang seperti Habib Rizik, kita melihatnya wah susah dia, dia merasakan dikasih peluang yang besar oleh Allah untuk memperlihatkan keindahan Islam gitu ya, kalau menurut saya. Jadi dia itu enjoy waktu di tahanan, malah bisa mendidik orang di tahanan kan, dia bisa Islam, orang masuk Islam sebab asbab dia kan. Itu nggak ada orang yang punya peluang sebesar Habib Rizik kan. Itu justru semakin ditekan itu kayaknya dia semakin menjadi mutiara tuh ya. Semakin menjadi mutiara. Mungkin tekanlah saya. Tekan apa? Tekan tombol subscribe ya. Sampai Jalali masuk tekan tombol subscribe. Gitu. Jadi sampai di penjara saja masih aja bikin takut. Iya kan, orang masih takut ya, padahal udah di penjara ya, sampai offline online ya. Online. Ya takut dengan kata-kata yang pedas itu. Orang-orang kufar kan takut sebenarnya, hatinya itu sebenarnya nggak bersatu, tercerai-berai, ya kan. Jadi sebenarnya kelihatannya bersatu, disatukan oleh kekuasaan yang zalim ya. Tapi sebenarnya mereka takut, ya. Makanya dibikin offline kan takut sama Habib Rizik. Padahal dia juga nggak mungkin mukul. Ya. Bisa. Senjata utama dia kan hanya kata-kata. Dan itu yang ditakuti. Kalau pakai online kan gampang. Tinggal di alasannya nanti gangguan koneksi internet. Padahal dimatiin. Atau kayak Puan Maharani itu, namanya udah matiin aja mic-nya, udah selesai. Puan Maharani yang mana nih? Itu Medam. Oh, Medam. Udah suara masuk gak? Masuk. Nggak apa-apa, ini kan dibuat natural saja. Natural ya dah. Ya maklum kampung nih, jauh dari peradaban Parung nih kan. Jadi Pak Yudi ini yang selalu menyatakan berada di kampung peradaban yang justru sedang dibangun. Sedang dibangun dengan 16 dana wakaf dengan membuat apa tadi Pak? Cafe U. Cafe U itu singkatan ya, untuk membuka lapangan pekerjaan ya, jual beli pangsit 5.000 sama warkop lah gitu ya. Atau nanti pangsit itu bikin sendiri saya. Nanti rencana bakso bikin sendiri pakai alatnya kan, beli mesin supaya terjamin ini ya, kehalalannya gitu ya. Supaya anak-anak itu yang jaga itu bisa bisa terjaga sholatnya, punya uang, bisa ngaji sambil jaga itu. Anak-anaknya dari mana Pak? Santri, anak umur 14, 15, 16. Tapi yang udah jadi santri dulu gitu? Iya, kelihatannya supaya ini ya, sambil jaga amanahnya ya? Iya, supaya ya begitu. Udah kita tarbiyah lama kan 2 tahun ya. Kalau saya minta Kang Saiful Zaman tuh jaga kafe juga nggak pantas. Ya kalau di Bandung bisa aja. Boleh. Kita akan buka di mana-mana ya. Nanti ininya pakai buku kas aplikasinya untuk kontrol ininya, keuangannya ya.
Bisa itu rencana mau. Pasti karena ini dana titipan, maka yang betul-betul harus dijaga adalah amanahnya, Pak. Amanahnya. Jadi dicari titik, dikelola dengan prudent. Nah, Tahu nggak prudent? terjamin apa, Pak? saya nemu prudent di jalan, artinya hati-hati. Penuh hati-hati. Hati-hati supaya ini wakaf jangan sampai loss hilang gitu. Ya. Karena rugi. Jadi betul-betul survei tempat itu menjadi utama. Dan yang penting membuka lapangan pekerjaan, dan yang jaga itu saya arahkan nanti hafal Quran juz 30. Juz 30. Sambil nunggu dagangan tuh Minimal ya. Ya minimal lah. Jadi betul-betul kita memang itu cafe komunitas Al-Quran Tes Al-Quran. for entrepreneur. U-nya YouTuber. Dan mereka nanti kita arahkan jadi YouTuber. Oh, iya. Karena sekarang punya uang. Dan yang di bawah itu, yang cafe U pertama itu wakafnya dari Ibu Kus Jogja. Ibu Kus. 10 juta. Kalau yang ini 15 juta dari Miss Amira Sofi Jogja juga kayaknya. Oh. Nah, itu nanti mereka dapat bagian dari net tuh 10%. Kalau Indomaret itu kan ngasih 3% ya untuk mitra bisnisnya. Kita ngasih 10%. Nah, nanti untuk Jadi apa? dapat ya sisi Ini sih dakwahnya, dapat sisi apa? tapi niatkanlah untuk wakaf ya. Jadi wakaf supaya dapat pahalanya itu selama warung itu apa namanya? Berjalan kan, wakaf itu pahalanya mengalir ya. Manfaatnya untuk yang muwakif ya. Insya Allah begitu. Kalau ada 10% dari net bulanan itu sekedar apa ya? Ya kalau mau dikembalikan lagi juga nggak apa-apa, kita kembangkan lagi untuk. Nggak boleh. Boleh. Nggak. Kalau mau diterima ya kita kirim, transfer aja kan, bisa kan gitu. Ya, yang menarik buat saya lebih kepada bagaimana upaya Pak Yudi untuk menjaga amanah ini tetap berjalan, semakin banyak orang mendapatkan manfaat dari situ. Jangan sampai seperti partai politik gitu, Pak Yudi. Maksud saya ada partai amanat nasional tapi nggak membawa amanah rakyat. Ada partai demokrasi Indonesia Perjuangan malah memperjuangkan bukan demokrasi, oligarki yang diperjuangkan kan. Gitu. Canggih omongannya. Tapi saya juga agak kurang amanah ya sebenarnya. Karena suka dari dana wakaf tuh suka saya ambil sebagian untuk apa? Sarapan makan lontong sayur 10.000, boleh nggak tuh? Wah, yang ditanya tidak lebih paham dari yang bertanya, Pak. Iya tuh, kumaha. Sono kemarin kan perlu es ya. Ada ini kan ya, ada namanya Pak, mau amilin ya, Pak? Amilin, jatah amilin atau kalau wakaf enggak itu enggak ya. Oh, enggak. Itu kan kalau ini kan zakat ya, yang 8 asnaf itu kan. Iya. Kalau ini kan wakaf ya, beda lagi tuh. Oh, wakaf enggak ada ya? Saya nggak tahu ya, tahu hukumnya ya. Nanti tanya sama yang lebih tahu ya. Sahabat semua yang tahu hukumnya boleh. Apa beda wakaf dan zakat ya? Zakat mungkin wajib ya. Zakat wajib 2,5%. Ya. Dan apa distribusinya untuk itu udah ditetapkan 8 kelompok asnaf ya. Iya. Ghorimin, amilin ya, dan macam-macam itu yang 8 di surat At-Taubah. Kalau wakaf itu diambil ininya ya, hasilnya ya, tapi itunya nggak boleh dipindah tangankan ya, nggak boleh dijual ya, tanahnya, barang wakafnya itu harus diputar kan ya. Wakaf berhenti dia. Oh, artinya wakaf tuh manfaatnya yang ngalir ya. Wakaf itu barangnya nggak boleh dijual ya, nggak boleh dijual terus buat apa gitu, harus ininya aja. Pemanfaatan dari hasilnya itu, hasil dari tanah itu ditumbuhi apa gitu, atau masjid atau wakaf gerobaknya nggak boleh dijual ya, soalnya dia hancur kan. Ya. Itu kira-kira. Wah, nama ilmu nih. Nggak tahu ini betul nggak saya. Oh, ini ngecek ini kan sahabat semua, bener nggak yang di barusan? Iya, mau ngecek dah. Mohon maaf ini ya, saya nggak paham juga itu. Ini kalau ditanya paksa jawab, padahal juga nggak jelas jawabannya kan. Jadi yang saya dapat memastikan itu dari berbagai komentar yang muncul, Pak Yudi, bahwa subscribernya pesantren Ojolali itu dugaan saya sih 80% lebih itu sama dengan subscribernya Saiful Jaman channel. Iya. Jadi buat sahabat semua nih sekalian nih, mumpung
Kalau ada yang mau ditanyain ke Pak Yudi yang tidak ada di channelnya, boleh sampaikan di sini. Ada yang nanya. Salam ya, seperti komen dari Vlog Syakir, mantap. Sudah lama gak lihat channelnya Pak Yudi Pramoko. Sudah kangen berarti Pak. Oh gitu. Mana aja nih. Dari Semarang, Jawa Tengah. Dan yang barusan itu, nah itu gimana Pak Yudi? Ah, itu Padahal Pak Yudi tiap hari ada ya. si Google yang salah tuh. Kenapa YouTube dia? yang salah. Saya Kenapa tuh tidak satu hari minimal 5 upload. Tuh. Dan tidak pernah berhenti karena target tahun 2021 ini 1000 video. Nah, kalau di breakdown itu naon dirinci gitu ya. 1000 dibagi 365 jadi 3 sehari. Dan sekarang kan baru bulan apa ini? Sudah lebih dari 3. Sekarang Maret. Katakan berapa akhir bulan ya? Berarti 90 hari. 90 hari kali 3 270. Dan video saya hari ini sudah 315. Jadi lebih dari target sebenarnya. Jadi tiap hari tidak pernah berhenti. Gitu. Karena targetnya itu. Kenapa kok ditarget? Karena keikhlasan aja nggak cukup, Kang. Dalam hidup kalau nggak ada target bisa nggak produktif orang ikhlas tuh. Jadi saya meskipun ikhlas nggak ikhlas pokoknya harus 1000 setahun gitu. Tujuannya apa Pak ini? Tujuannya untuk mengawetkan satu gagasan-gagasan saya yang sederhana. Barangkali ada yang manfaat. Karena prinsip kesuksesan itu menurut saya kalau video yang 7 menit itu misal 7 menit atau 10 menit 2,5%-nya saja manfaat. Nah itu sudah sukses. Nggak harus semua menitnya itu, mungkin sebagian nggak ada isinya gitu. Tapi yang penting saya tawarkan ini loh gagasan. Dan untuk sebenarnya ini Kang, konsepnya kan dulu saya menulis buku harian tuh setiap hari ya. Nulis. Sejak nulis buku harian itu sejak umur 17 saya. 17 tahun. Sebelum menemukan ini YouTube 24 Desember 2018 yang katanya viral. Gitu. Kata anak saya viral, saya tanya viral itu apa? Kata anak saya viral itu diomongin Pak di mana? Di mana-mana? Bukan di Twitter sama IG. Kan kita nanya apaan IG katanya Instagram. Nah sejak saya menemukan ini kan saya ubah. Saya nggak nulis lagi buku harian, saya menulis buku harian dengan kamera. Jadi gitu. Ternyata Pak Yudi Pramoko nge-vlog itu mengganti buku hariannya. Jadi udah nggak nulis buku harian lagi. Sama sekali enggak. Sekarang sudah di dan ini udah nggak nulis buku lagi, nggak nulis buku harian lagi. Mungkin itu kekeliruan, tapi ini kan saya temukan ya. Begitu video pertama dulu Rocky Gerung tuh kok terus yang nonton tuh dari poster saya kan kaget ya. Posternya Amerika kan, dari Melbourne, dari Darwin, dari Senegal, dari Mekah, Madinah. Loh. Padahal saya dari Parung, tapi pikirannya mendunia. Nyampe ya. Nah, itu ceritanya itu. Kok murah? Padahal waktu saya suka training bikin pelatihan cara menulis buku dan menerbitkan buku di rumah, itu saya training kan sudah lahir 215 penerbitan buku di 60 kota tuh. Wah, salah. Ya kan? Itu kan ini untuk nyetak menyebarkan gagasan kan harus nyetak 3.000. Udah susah bener lakunya. 6 bulan teh aduh. Ini kita nemukan YouTube hanya duduk 10 menit rekaman langsung kirim, langsung upload, tersebar. Iya kan? Wah, ini temuan terbesar dalam hidup saya. YouTube untuk menyebarkan gagasan. Kan itu intinya tuh. Bukan cari duit, dah. Waktu itu intinya. Sekarang juga nggak ternyata duitnya ngikutin Pak. Iya, duitnya ngikutin. Jadi saya kira kalau jadi YouTuber jangan ngejar duit, jangan ngejar viewer atau subscriber. Tapi kalau tanggal 22 tuh gajian, terus kita lihat di e-banking ada duit kita, jangan ragu-ragu, ambil aja. Itu rezeki yang nanti dikeluarkan 0,5%-nya tadi. Iya. Tapi saya jadi tertarik ini Pak Yudi kalau bicara tadi. Saya kan mau nggak mau buku itu kan tetap harus ada literasi kita itu kan dibangun melalui bacaan tulisan. Gimana kira-kira Pak Yudi kalau dengan perkembangan teknologi orang baca sekarang udah
juga dari HP. Atau Indonesia mah nggak jelas ya. Ketika budaya buku belum kuat, era digital sudah muncul. Akhirnya nulis buku enggak, ya kan, produktif juga enggak. Tetap menjadi orang yang posisinya ini konsumtif ya, menikmati YouTube karya orang lain. Dulu nggak pernah nulis, baca juga enggak. Orang Indonesia nih umumnya, kecuali ini kan, kecuali Kang Saiful Zaman. Jadi baca enggak, nulis enggak. Sekarang baca enggak, coba enggak, nulis enggak, nonton terus. Enggak jadi YouTuber juga, kayak Ayat. Jadi Pak Yudi ngajak kita semua nih, sahabat semua, bukan hanya nonton YouTube tapi juga bikin Produksi. konten di YouTube. Saya baru mulai umur 57, lebih 4 bulan menjadi YouTuber. Setelah saya pulang ke sini 28 Oktober, kuliahnya saya hentikan dulu 1,5 tahun bahasa Arab di Mahat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu saya kuliah bahasa Arab jam 1 sampai jam 6 di Jawa Timur, Mahat Usman bin Affan. Gerobak saya bawa, Sabtu Minggu saya dorong gerobak. Karena untuk ini loh, untuk bertahan hidup loh, dorong gerobak sampai ke Pondok Gede, Ruang Buaya gitu, Sabtu Minggu. Makanya sehatnya banyak bergerak, Pak Yudi. Sebenarnya hidup dengan penuh penderitaan. Tapi kan penderitaan atau tidak tadi kembali ke perspektif, Pak ya. Iya. Nikmat sih, sudah nikmat ya. Ya, Kang Ayat ada ini lagi yang Ada lagi nih pertanyaan mungkin ya. ya. Masih jualan donat kentang Pak Yudi? Ditanya tuh, Pak. Untuk sementara enggak, karena ini ya karena lakunya nggak ada, kita ubah. Sekarang jadi bikin YouTube aja, kita produksi banyak ya, 1 hari 5 gitu. Donat itu menjadi ini tagline-nya, saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, itu baru tertua di semesta. Tapi nggak jualan donat, tapi satu saat akan kembali ke donat itu. Sambil ngevlog keren tuh. Iya, boleh sambil ngevlog. Dan nanti donatnya itu mungkin ditaruh di jaringan Cafe You itu ya, gitu. Nggak didorong, tapi tetap itu salah satu menu lah. Nah, yang dahsyat itu, ini yang saya juga dengar gitu kan, sambungan ke yang tadi tuh, bahwa yang dikembangkan oleh Pak Yudi bukan hanya sekedar konten channel YouTube-nya, tapi juga kemanfaatan buat para donatur yang ingin menyampaikan uangnya. Boleh dibocorin nggak, Pak? Ini kira-kira dari sekian lama ini orang yang sudah berdonasi via Pak Yudi itu? Hitungan saya dari awal ya, nggak dari awal, kira-kira dari 2 tahun yang lalu lah, dari awal 2019 ya. Itu sekitar 1 miliar kayaknya ya. 1 miliar ya. 1 miliar. Coba sekarang melalui Pak Yudi. Tanah aja itu hampir 200 sampai 300 juta ya. Bukan uang saya itu. Iya, uang gerobak berapa? Teman-teman ya. Itu hampir 20 sekarang sumur. Semua donatur tercatat Pak Yudi. Nanti tercatat, tapi atau gimana? Kita laporkan langsung ke ini, kemana? Ke Allah. Bukan, ke ini, ke video. Oh, lewat video. Karena kalau pakai tulisan, siapa yang mau nulis ya? Pokoknya kelemahannya nggak ada audit. Nggak ada audit, makanya kayaknya saya nggak terlalu amanah, karena suka saya pakai ya untuk beli nasi uduk sebagiannya, kentang sayur gitu. Jadi pokoknya ini loh, berapa dia? Ada yang kirim sumur 18 juta, berarti jadi 3 kan. Sebenarnya 3 kali 8 24, kurang ya, dia akal-akalin. Disebar ke timnya itu yang perlu sumur, nanti mereka tambahin gitu loh. Pokoknya kurang mereka tambahin. Jadi katanya termasuk juga gaji YouTube-nya Pak Yudi kadang dipakai buat nutupin juga, Pak ya? Enggak, gaji saya kecil. Nutup bagaimana? Karena channel saya kan nggak terlalu berkembang seperti channel ini ya, Saiful Zaman ya. Enggak. Ini bulan ini gaji saya 4,4 ya. Kayaknya nggak bisa nutupin ya. Untuk sekedar keluarga aja, keluarga kan ada 4 anak, 4 udah mandiri lah, punya penghasilan masing-masing.
cuman sehidup saya sama istri saya yang pertama aja di sini cukup lah. Kalau 4 juta kan 4,4 cukup lah. Kadang bayar listrik itu ada anak nomor 1 yang mengcover sama BPJS dia tuh, ya kan, dari gaji dia. Terus anak yang nomor 3 beli beras sama kadang apa Indomie sama sarden gitu.